pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah habis, yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan yang mempunyai hidupmu. Dia mengasihi engkau, Dia menyertai engkau sampai hari ini. Ini semua karena Tuhan mengasihi engkau. Mari sama-sama pagi hari datang kepada Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang memuji menyembah Engkau. Kami bawa syukur kami sebagai ucapan terima kasih kami untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Saat kami
kami melimpah dengan ucapan syukur, saat kami melihat kebaikan demi kebaikan Kau nyatakan, Kau kerjakan dalam hidup kami. Terus kami mengalami pertolongan Tuhan, terus kami melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan bagi kami. Saat kami datang dengan ucapan syukur, saat itulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Sebab di balik ucapan syukur ada berkat, ada kekuatan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh ajaib bagi kami, pertolongan-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Kau kerjakan hari demi hari bagi kami. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Angkat tanganmu lebih lagi, katakan pertolongan-Mu.
keadaan, Dia Tuhan tetap baik. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu ada bersama dengan engkau, menyertai. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia akan memegang tangan kananmu dan membawa engkau kepada kemenangan. Pagi hari ini saat engkau ada di dalam titik terendah sekalipun, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Di balik setiap persoalan yang terjadi, Tuhan sanggup mengerjakan lebih dari apa yang kau doakan. Mari pagi hari ini yang percaya ada mujizat bersama dengan Tuhan, angkat tanganmu lebih lagi dan katakan, semua baik bersama dengan Tuhan. Semua pasti baik bersama dengan Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan.
hormat dan kemuliaan. Syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Biar pujian penyembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Hati kami diberkati Tuhan. Hidup kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan kami baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kita akan berdoa syafaat. Hadi dengan kasih Kristus, Ibu Kinta akan berdoa. Yes Lord. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hati kami limpah dengan sukacita. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena sungguh bagi kami kuasa-Mu, kasih-Mu, penyertaan pembelaanmu itu nyata Tuhan. Bapa terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Gereja yang Kau kasihi. Hamba tahu Engkau ada di sini Tuhan. Hamba tahu Engkau mengasihi gereja-Mu ini Tuhan. Dan Engkau mau berurusan Tuhan dengan jemaat-Mu. Hamba berdoa Tuhan, kiranya ada pertumbuhan yang sehat untuk setiap rohanian kami. Setiap kami mengenal lebih dalam Engkau lagi dan lagi Tuhan. Ada kehausan, kelaparan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami bagi jemaat Efrata Bapa. Yesus, hamba berdoa kiranya Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu, urapan hikmat-Mu Bapa kepada Bapak Gembala kami. Biar anugerah Tuhan yang terbaik turun dalam hidup Bapak Gembala kami. Ada kesehatan yang prima yang Tuhan terus tambah-tambahkan. Sehingga Bapak Gembala kami boleh menggembalakan kami domba-dombanya. Dengan hati yang penuh dengan kekuatan dan ucapan syukur. Ada kesehatan, ada kekuatan yang boleh dirasakan Bapak. Dan setiap kami boleh berjumpa dengan anugerah-Mu. Seluruh jemaat Efrata akan mengalami pertumbuhan. Setiap kami akan terus Tuhan kuat di dalam Tuhan. Akar kami disehatkan, diperkuat dari hari lepas hari lewat kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh Bapak Gembala kami. Hikmat Tuhan menaungi Bapak Gembala kami, Pak Handoyo Lim. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau memberkati juga seluruh staf penggembalaan yang ada Bapak. Kiranya staf penggembalaan ini boleh bersatu hati, saling bergandeng tangan. Ada hadirat Tuhan mempersatukan hati mereka, sehingga benar-benar pekerjaan Tuhan di tempat ini akan semakin hari semakin maju, semakin berkembang, semakin ada ditambah-tambahkan kreativitas Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan yang terlibat untuk melayani Engkau di tempat ini. Ada kesatu hatian. Hamba berdoa Tuhan jauhkan, hancurkan setiap roh perpecahan di dalam nama Yesus, roh percideraan dalam nama Yesus. Biar mengalir di tempat ini adalah roh yang damai sejahtera daripada Tuhan, roh sukacita, roh persatuan kesatuan turun di tempat ini. Tuhan, kami rindu melihat gereja-Mu ini mengalami lawatan Tuhan di akhir zaman. Biar gereja-Mu ini menjadi kepanjangan tangan-Mu Bapa. Untuk setiap orang yang datang di tempat ini boleh memperoleh berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Akan kami lihat, oh jemaat yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan gereja-Mu di dalam tangan-Mu. Mulai dari anak sekolah minggu, anak remaja, anak-anak muda-Mu, Pro-M, seluruh keluarga muda yang ada, bahkan sampai ke lansia Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan terus Tuhan nyatakan di tempat ini. Setiap kami, bagian kami mengalami pertumbuhan, kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengingat Tuhan, untuk sebentar lagi kami akan adakan pemilu. Kami berdoa dari tempat ini, biar Tuhan yang memegang setiap hati rakyat Indonesia, biar setiap rakyat Indonesia memiliki hati yang benar-benar tahu memilih yang tepat. Dan Tuhan sendiri yang memimpin setiap hati, setiap tangan yang akan memilih
wakil rakyat yang akan menduduki tempat-tempat jabatan yang ada, khususnya juga presiden Tuhan. Kami rindu Tuhan yang tuntun setiap tangan kami, sehingga benar-benar Tuhan, pilihan Tuhan sendiri buat bangsa kami ini, pemimpin yang tepat untuk bangsa kami, pemimpin yang sesuai dengan hati-Mu, yang mengerjakan rencana-Mu buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, pilihan Tuhan saja, anugerah Tuhan buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, Tuhan persatukan, biar melalui gereja-gereja yang ada, nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin banyak jiwa yang rindu haus mengenal Tuhan lewat kami, jemaat-Mu, gereja-Mu di Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini, dan sebentar kalau kami mendengar firman-Mu, Tuhan jamah hati kami, biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur untuk setiap benih kebenaran firman-Mu tumbuh dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sudah datang menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah naikkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberitakan sebagian isi dari firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawa tema yaitu terbaik menurut waktu Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudari mendengar judul ini tidak asing. Bahkan sering Bapak Ibu saudara-saudari mendengar bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Ya kan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Nah, pada pagi hari ini pasti Bapak Ibu juga mengenal apa yang di depan ini. Ini adalah Google Maps dan juga bisa dibilang GPS. Di mana kita tuh tidak asing dengan hal-hal seperti ini ya, sekarang ini. Karena di dalam kehidupan kita sering menggunakan aplikasi ini untuk kita pergi kemana, ke tempat tujuan yang kita tidak ketahui. Pasti kita memakai ini. Nah, ketika kita pergi suatu tempat yang kita tidak ketahui, kita akan menggunakan GPS atau Google Maps untuk memandu arah tujuan kita kemana yang harus kita lewati. Bahkan kita juga melihat estimasi waktu, berapa menit, berapa jam kita menempuh jalan tersebut untuk sampai di tujuan. Itulah perkembangan teknologi zaman sekarang ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dikaitkan dengan zaman dahulu, pasti dulu itu kita masih bertanya-tanya ya kepada orang, menanyakan tempat ini di mana gitu. Tapi sekarang teknologi zaman sekarang sudah berkembang dan adanya GPS dan Google Maps ini untuk memandu arah kita. Tetapi kita perlu tahu bahwa terkadang GPS yang kita pakai, Google Maps yang kita pakai ini bisa saja meleset. Karena dalam perjalanan ada kendala atau mungkin salah rute yang membuat semuanya berubah. Itulah yang kita temui dalam kehidupan kita di dunia, yang dunia berikan. Kalau dunia punya GPS, dunia punya Google Maps, kita orang percaya punya Tuhan yang menuntut setiap langkah kehidupan kita, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu udah tahu bahwa Tuhan itu adalah penuntun kita. Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang tiada duanya ya dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, Bapak Ibu. Sebab dia ada dari kekekalan sampai kekekalan. Maka dia adalah satu-satunya pribadi yang dapat
menuntun hidup kita dari hari ini ke masa depan atau masa yang akan datang. Jadi gini Bapak Ibu, kita harus perlu tahu dan itu harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa pribadi yang dapat menuntun kita di hari-hari ini sampai selama-lamanya itu hanya Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk menuntun hidup kita, tapi kita perlu percaya kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhan bahwa Dialah penuntun di dalam kehidupan kita. Di mana rohnya yang dapat membuat kita untuk melihat ke depan, mempersiapkan apa yang akan terjadi dan menghidupi hari ini dengan penuh damai dan sukacita. Jika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, jika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mempersiapkan kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita bisa buka di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11, mengatakan bahwa lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, Tuhan adalah Sang pemilik waktu dan ruang. Mengapa? Mengapa demikian? Karena Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Benar Bapak Ibu? Tuhan tidak terbatas waktu dan ruang. Waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya kita. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu di dunia ini. Terkadang menurut manusia waktu yang sudah tepat belum tentu dengan waktunya Tuhan. Menurut kita ini waktu kita ini udah tepat, ini udah mateng. Tetapi untuk Tuhan itu belum tentu itu waktu yang tepat. Dari pengkhotbah ini bahwa kemenangan atau keberuntungan sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Kita perlu tahu semua yang ada di dalam hidup kita, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Bahkan Tuhan tahu keberuntungan dan nasib kita. Tuhan yang memberikan kita, Tuhan yang memberikan semuanya kepada kita. Kita hanya melakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan benar-benar itu semuanya untuk Tuhan. Kita akan belajar bagaimana melihat ke depan seperti yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dengan waktunya Tuhan, seperti judul kita, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita mau belajar bagaimana melihat ke depan seperti yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, supaya kita bijaksana dalam menghidupi hari ini dan untuk ke depan, untuk masa depan. Di mana Tuhan memberikan arah dalam langkah kita sehingga kita tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, nih, saya ada toko Alkitab, satu toko Alkitab, yaitu Kisah Abraham dan Sarai. Di mana Sarai menunggu waktunya Tuhan, tidak hanya menunggu, tetapi Tuhan bawa pergi keluar dari tanah Ur Kasdim ke tanah yang Tuhan janjikan. Abraham ketika menerima janji Tuhan membutuhkan waktu yang lama. Iya ya Bapak Ibu, di dalam Kejadian 21 ayat 2 itu juga menceritakan tentang kisahnya Abraham dan Sarai, di mana
Abraham dan Sarai benar-benar disuruh menunggu, bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek, tapi waktu benar-benar waktu yang panjang sekali. Yang menurut kita, menurut manusia ini kalau misalnya memakai logika ini tidak mungkin, tetapi itulah bagi Tuhan mungkin. Dimana Sarai menunggu untuk memiliki keturunan. Nah, menurut manusia, Sarah tuh udah terlambat untuk dapat melahirkan. Tetapi apa menurut Tuhan? Apa yang terjadi? Tuhan memberikan dia anak di umur yang sangat-sangat udah tua, Bapak Ibu, yang mungkin udah tua, mungkin udah nggak bisa lagi ya untuk mengandung, dan bahkan untuk melahirkan itu juga umur yang tidak layak gitu untuk udah umur seperti itu, karena harus menikmati masa tua. Tetapi Tuhan memberikan kandungan hadiah yang indah untuk Sarah dan Abraham. Dan Sarah dan Abraham ini juga berdoa kepada Tuhan untuk meminta keturunannya. Tuhan kasih tepat pada waktunya. Di saat itulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Terkadang kita percaya tambah mengandalkan kemampuan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengandalkan kehidupan kita, semuanya memang berjalan dengan baik, tapi tidak maksimal. Sangat-sangat hasil yang kita perbuat itu tidak maksimal. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa menghadirkan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, semuanya bakal sia-sia, Bapak Ibu. Lihatlah Sarah dengan Abraham ini. Dia benar-benar orang yang takut akan Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus, benar-benar berdoa sama Tuhan. Apa yang terjadi? Disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa tepat pada waktunya. Di mana kandungan Sarah sudah layu, tetapi Tuhan masih memberikan dan mengaruniakan seorang anak, mempercayakan seorang anak untuk mereka rawat. Dan juga kita bisa lihat dalam tokoh Alkitab yang bernama Hizkia, salah satu seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, memperpanjang masa hidupnya selama 15 tahun. Di mana Raja Hizkia ini mengalami sakit di dalam tubuhnya. Ketika dia sakit, apa yang dilakukan Raja Hizkia? Dia berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia selalu melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Dia berdoa ketika dia mengalami hal yang sulit, mengalami kesakitan ini, dia berdoa. Lalu Tuhan menjawab doanya. Tuhan memperpanjang masa hidupnya selama 15 tahun. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 6 sampai seterusnya menceritakan tentang Hizkia ini dalam dia mengalami kesakitan. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu renungkan bersama. Dan kita tahu bahwa masih banyak sih kisah-kisah Alkitab yang membuktikan bagaimana Tuhan berkuasa dalam ruang dan waktu. Bukan hanya Abraham dan Sarah, bukan hanya Raja Hizkia, tetapi banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang benar-benar Tuhan membuktikan bagaimana kuasanya Dia di dalam atas ruang dan waktu. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang kita perlu renungkan bersama. Yang pertama,
manusia yang mengalami waktu. Kita tidak bisa terlepas dengan waktu. Pengkhotbah sendiri bilang bahwa segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, pengkhotbah mengajarkan bahwa kemenangan dalam sebuah perlombaan itu bukan untuk hanya punya kecepatan yang bisa menang dalam pertempuran, bukan untuk yang kuat karena waktu dialami mereka. Yang bisa menang dalam pertempuran bukan yang kuat, tetapi karena waktu dialami mereka semua. Nah, di dalam pengkhotbah 3 ayat 1 ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita alami itu ada masanya. Kita akan mengalami banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak hanya memberikan gitu saja. Ada dan maksud dan tujuan Tuhan kenapa Dia memberikan sesuatu waktu yang seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Contoh, kesaksian ya pribadi. Ketika saya ujian skripsi nih Bapak Ibu, saya sempat berpikir bahwa saya nggak bakal bisa melalui ini semua. Saya ujian itu jam 1.30. Itu masih ada jangka waktu yang sangat-sangat panjang untuk saya benar-benar merenung dan benar-benar saya membaca PPT saya, bahkan skripsi saya pun saya baca. Di situ saya sempat ragu dengan diri saya sendiri, bahkan ada saya di titik saya benar-benar bilang, kayaknya ini nggak mungkin deh aku bisa Tuhan. Tetapi di waktu yang tepat Tuhan mengatakan bahwa kamu bisa. Tuhan itu adalah pribadi yang mampu untuk menempatkan seseorang dalam waktu yang tepat di tempat yang tepat. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat, Bapak Ibu. Karena bagi Tuhan waktu itu menjadi sebuah masalah. Begini, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, karena bagi Tuhan waktu itu tidak menjadi sebuah masalah bagi hidup kita. Kalau misalnya Tuhan menyuruh kita untuk mengulang lagi kembali, bukan berarti kita gagal. Seperti saya. Sebenarnya saya harus ujian skripsi di tahun kemarin, tetapi saya ujian skripsi di tahun ini, di tahun 2024 ini. Kalau saya bilang terlambat, ya terlambat karena teman saya udah pada udah pada praktek 1 tahun, udah mau diwisuda tahun ini. Tapi saya harus ujian skripsi di tahun ini. Apakah itu membuat saya gagal? Apakah itu membuat saya untuk putus asa? Tidak. Di situ saya belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Kalau Tuhan memberikan waktu yang Delia harus alami sekarang ini, berarti akan ada suatu kemenangan yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan Delia. Yang kedua, Tuhan yang memberi. Apabila Tuhan membawa seorang berada di waktu yang tepat, maka dia akan berjumpa dengan kesempatan baik yang tidak bisa dan ini yang memberikan nasib terbaik yang Tuhan berikan. Bagi orang percaya dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hari-hari yang baik dalam kehidupannya. Seperti kisah Yusuf
ya, yang dijual oleh saudaranya. Sampai Yusuf diangkat sebagai menjadi raja, ya kan, di Mesir. Nah, gitu. Nah, Tuhan adalah sumber bagi segala sesuatu yang baik bagi orang percaya. Tuhan itu sanggup untuk membuka kesempatan demi kesempatan bagi orang percaya untuk menerima nasib yang baik di dalam kehidupannya. Di dalam tadi ya, pengkhotbah 9 ayat 11 tadi itu. Nah, apabila Tuhan membawa seorang berjalan di waktu yang tepat, maka dia akan berjumpa dengan kesempatan yang baik yang tidak bisa, dan ini memberikan nasib yang baik bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan dapat memberikan hal-hal ini. Keberuntungan demi keberuntungan akan diterima karena Tuhan yang bekerja baik di dalam kehidupan kita. Musibah datang dan kebaikan datang, itu semua sudah Tuhan rencanakan ya dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menjalaninya? Bagaimana cara kita menerima baik? Apakah kita sungut-sungut ketika diberikan seperti itu? Karena kita perlu tahu bahwa Tuhan memberikan waktu yang sangat baik dalam kehidupan kita. Bukan waktu yang tidak baik, waktu yang bawa kecelakaan, tidak. Tapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semua yang kita alami dalam kehidupan kita, semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu semua yang menurut Tuhan itu baik. Mungkin menurut kita itu tidak baik, tetapi menurut Tuhan itu benar-benar baik. Ini loh anakku, kamu kukasihkan seperti ini biar kamu tuh tahu seperti ini proses yang akan terjadi. Ini loh anakku, aku kasih kepadamu harta yang berlimpah agar kamu bisa mengontrolnya seperti apa gitu. Dan ketika kita mengalami kesulitan atau mengalami suatu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita tidak bersungut-sungut. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini mengatakan bahwa kalau Tuhan yang sama mampu melakukan hal yang ajaib dan luar biasa bagi mereka, maka Tuhan yang sama juga akan melakukan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ini amin Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kalau misalnya Tuhan yang sama memberikan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan juga Tuhan yang sama yang akan melakukan sesuatu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan yang lain yang memberikan kita hal-hal yang tidak baik, tetapi Tuhan Yesus yang melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa bagi kehidupan kita. Semua yang Tuhan beri itu tepat pada waktunya. Ketika kita dalam kesusahan, Tuhan tidak memberikan kita terus di bawah. Tuhan tidak terus menaruh kita di bawah, tetapi Tuhan akan mengangkat kita ke atas. Tetapi kita harus menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu beda dengan waktu kita Bapak Ibu. Sama yang tadi saya bilang, waktunya Tuhan itu beda dengan waktu di dunia ini. Menurut Tuhan ini cepat, menurut kita ini lambat. Tuhan tuh mau kita sabar untuk menunggu yang terbaik. Tuhan akan memberikan deh yang terbaik untuk kita. Kalau misalnya untuk keluarga dalam kesulitan, pasti Tuhan akan memberi yang terbaik naik ke atas. Kalau misalnya anak muda soal sekolah, tentang pasangan hidup nih, pasti Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Kalau misalnya Tuhan menyuruh kita untuk sekolah saat ini, ya sekolah aja dulu, kuliah aja dulu. Nanti tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kalau misalnya kita memaksa, kayak saya nih, memaksa Tuhan untuk aku mau punya pacar Tuhan. Tapi ketika kita memaksa, Tuhan beri, tapi tidak sesuai yang kita mau. Apa yang Tuhan mau? Tuhan hanya mau kamu menjalani dulu kehidupanmu
sekolahmu, baru tepat pada waktunya aku akan memberikan yang sepadan buat kamu. Ada suatu kata-kata yang benar-benar saya pegang dalam kehidupan saya. Tuhan bawa sejauh ini bukan hanya untuk gagal. Dari saya kuliah, dari saya benar-benar harus memperpanjang skripsi saya sempat berharap dan saya sempat berputus asa, hampir berputus asa dengan ini semua. Kayak Tuhan, ini gak mungkin aku bisa lalui. Gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Tapi seiring berjalannya waktu, ada di satu titik saya ngerjakan skripsi sambil scroll IG, beranda IG, dan saya benar-benar mendapatkan kata-kata ini langsung mengena dalam hidup saya. Tuhan membawa sejauh ini bukan hanya untuk gagal. Berarti Tuhan membawa Delia sampai ke titik ini bukan hanya untuk gagal. Benar-benar Tuhan menyatakan kuasanya, Bapak Ibu. Sampai saya benar-benar bisa ujian itu kayak benar-benar menurut saya itu mimpi ya bagi saya, kok saya bisa ujian skripsi. Itu menurut saya ini kok masih kayak mimpi gitu. Itulah yang Tuhan kasih, itulah yang Tuhan beri. Tuhan akan memberi semuanya tepat, yang terbaik menurut waktunya Tuhan. Dan semua yang saya alami, semua yang terjadi dalam kehidupan saya selalu mengatakan bahwa ini adalah waktunya Tuhan yang terbaik. Kalau Tuhan memberikan Delia harus ujian di tahun ini, berarti itulah waktunya Tuhan. Nah, amin firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini. Bahwa bila kau izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, itu semuanya terjadi semua karena kebaikan Engkau, semua karena Engkau Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita lebih sungguh mengatakan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
semua terjadi seperti waktu Tuhan yang terbaik. Terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengalami pencobaan-pencobaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang baik tepat pada waktunya. Itulah kita harus tanamkan dalam kehidupan kita. Jangan ketika kita mengalami masalah kita sudah harus berputus asa, kita harus bersungut-sungut, tapi kita harus memiliki pola pikir bahwa Tuhan, ini adalah waktunya Tuhan. Ini semua terjadi karena yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita harus memiliki pola pikir bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut waktunya Dia, Bapak Ibu. Itulah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk membawa kita di dalam doa. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami percaya minggu ini Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah dan luar biasa. Kami akan melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Memberkati semua sudah melayani hari ini, khususnya Saudari Delia sudah sharing firman. Tuhan pakai hidupnya, masa depannya, pelayanannya akan makin naik dan semakin naik bersama Tuhan. Memberkati kami semuanya. Saudaraku, mari masuki hari dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.